Halo, nama saya Gabriela Sandra Hadi Susanti, NIM 191134100. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Gebi. Kali ini Kak Gebi akan menceritakan cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Alkisah diceritakan dalam Alkitab ada seorang laki-laki dari Betania bernama Lazarus. Lazarus ini merupakan adik dari Maria dan Marta. Suatu ketika Lazarus sedang dilanda oleh musibah, yaitu ia sakit parah. Kemudian Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus karena Yesus sangat mengasihi mereka. Kemudian Yesus menerima pesan yang disampaikan oleh Maria dan Marta. Tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, penyakit itu tidak akan berakhir dengan kematian. Setelah beberapa hari, akhirnya Yesus mendatangi Maria dan Marta. Sesampainya di sana, Lazarus sudah berada atau sudah dimakamkan selama 4 hari dengan dibungkus oleh kain kafan. Kemudian Marta menghampiri Yesus dan Yesus pun berkata, adikmu akan kembali bangkit. Lalu Marta menjawab, aku tahu kebangkitan pada akhir zaman. Marta berpikir bahwa ia akan menemui adiknya dan yakin bahwa adiknya itu akan bangkit saat akhir zaman telah datang. Tapi maksud Yesus lain. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit walaupun sudah mati. Marta percaya bahwa dia adalah kebangkitan itu sendiri. Tapi bagaimana caranya dia bisa menolong Lazarus? Yesus pergi dengan beberapa orang ke depan batu besar kuburan Lazarus. Kemudian Yesus meminta orang-orang itu untuk mengangkat batu besar tersebut. Yesus bersiap-siap untuk melakukan mukjizat agar orang-orang tahu bahwa dia adalah utusan dari Tuhan dan dia dikirim oleh Tuhan. Kemudian di depan kuburan Lazarus, Yesus berkata, Lazarus, marilah, keluarlah. Dan benar saja, Lazarus keluar dari kuburan tersebut dengan masih terbalut oleh kain kafan. Akhirnya orang-orang di sekitar membantu Lazarus untuk membuka kain kafan yang melilitnya. Betapa kagumnya orang-orang di sana melihat mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dan akhirnya mereka percaya bahwa mukjizat itu nyata. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu keburukan yang kita lakukan atau sering kita sebut dengan dosa. Tanpa kita beritahu Tuhan, Tuhan pun sudah tahu tentang dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, akhirnya dia bangkit kembali dan pergi ke surga. Jika kita percaya kepada Yesus dan kita meminta ampun kepadanya, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni. Dan saat kita percaya juga, maka Tuhan akan hadir di dalam diri kita. Semoga cerita tadi dapat menjadi pelajaran buat adik-adik semua ya. Terima kasih, sampai jumpa.